Halo semuanya, selamat datang kembali di Sakti Channel. Nama aku Sakti, dan di video kali ini aku mau nge-review kaos dari Uniqlo yang berkolaborasi dengan Jujutsu Kaisen Season 2. Jadi langsung aja kita akan ke reviewnya. Let's go. Oh iya, by the way, ini aku pakai long sleeve-nya dari Uniqlo juga ya. Lagi enak aja gitu ya. Tapi ini BTW gak di endorse ya, aduh. Jadi Uniqlo bisa lah ya buat ngendorse. Oke, langsung aja, ini dia. Ya. Jadi di sini aku membeli satu pieces aja ya, yaitu adalah versi Gojo Satoru dan Geto Suguru. Jadi langsung aja kita akan mulai dari bagian depan kaosnya aja ya. Let's go. Nah, seperti yang kamu lihat di sini ada dua karakter dari Jujutsu Kaisen, yaitu ada karakter Geto Suguru dan Gojo Satoru. Dan di sini gambar karakternya keren banget. Kenapa? Karena di sini ditampilkan dengan full body ya. Tuh, jadi kelihatan mereka dengan pose yang sombong-sombong dikit gitu ya, karena mereka emang penyihir yang kuat gitu ya, atau yang terkuat ya. Dan dituliskan dengan adanya teks we are the strongest, atau kami yang terkuat. Jadi kalau pakai kaos ini serasa ada dua kekuatan penyihir ini masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi kita bisa mengeluarkan Kyoshiki Murasaki dan teknik manipulasi. Aduh, sudah mulai wibunya keluar ya. Tapi buat kamu yang bukan wibu juga, ini juga cukup keren gitu ya untuk dipakai, karena warna kaosnya ini adalah berwarna biru muda gitu ya. Dan ini di belakangnya tidak ada grafiknya. Itu simpel dan keren ya. Jadi hanya ada dua karakter ini saja gitu ya. Dan that's why kenapa aku milih versi yang ini. Dan by the way, untuk Jujutsu Kaisen Season 2 ini sendiri kan ada dua arc gitu ya. Yang pertama ada arc-nya Hidden Inventory atau Premonitory Death. Itu adalah art dimana Gojo Satoru itu mengingat-ingat masa-masa dia lagi SMA ya, dia SMA di Jujutsu ya, masa-masa melawan Toji gitu ya, masa-masa dia bersama Geto Suguru. Dan itu emang art yang ngebikin aku ngefans sama Gojo Satoru dan Geto Suguru di Jujutsu Kaisen ini ya. Dan ternyata saat aku lihat ada kolaborasi Uniqlo ini ya, langsung tertarik gitu buat pilih versi yang ini. Dan kemarin aku ke Uniqlo di Duta Mall ya, di Banjarmasin, dan aku lihat-lihat versinya itu keren-keren semua sih. Jadi kalau mau aku ranking untuk desainnya sendiri, favoritku yang pertama adalah ini. Kemudian yang kedua itu yang Toji ya, karena itu warnanya ungu sama seperti peliharaannya, peliharaan terkutuknya itu ya, warna ungu. Dan itu, tapi itu terlalu simple sih desainnya, tapi itu udah cukup keren lah ya untuk menggambarkan Toji dan senjatanya itu ya, senjata terkutuknya. Kemudian yang ketiga itu adalah yang versi Gojo dan Geto itu ada di kereta gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah yang Gojo Satorunya doang, itu warna putih, t-shirtnya itu juga keren, Gojo bersama murid-muridnya gitu ya. Dan kenapa itu terakhir, karena ya desainnya itu kan emang di belakang ya. Oh iya, ternyata yang tulisan Shibuya itu belakangnya yang Gojo itu ya sama muridnya. Tapi ini dia favoritku yang pertama. Yang paling aku suka. Tapi aku gak beli semuanya karena emang untuk harganya sendiri ini cukup pricey lah ya. Ya walaupun gak pricey banget sampai 400-500 gitu, enggak. Ini dia, ini 199 ya, 9. Oke. Dan di sini aku mengambil ukuran M ya. Kenapa? Biasanya aku ambil ukuran S kan. BTW ini aku ambil ukuran S, ini untuk long sleeve-nya, tapi untuk ini aku pilih M. Kenapa? Karena untuk kaos ini sendiri bukan model yang oversize ya, ini model biasa aja gitu ya. Sebenarnya aku juga mau pilih yang L kemarin ya, cuma menurutku L itu terlalu panjang ke bawah gitu ya, dan terlalu lebar juga. Jadi menurutku untuk tinggi badanku yang 168 cm dan berat badan 57 kg sih, M sudah cukup ya, emang cocok gitu. Kalau untuk S sendiri itu sebenarnya bagus ya, untuk lengannya itu agak naik ke atas buat ngeliatin bicep sama tricep, cuma bagian dadanya itu agak sempit gitu ya, sama bagian ke bawahnya itu agak kecil. Jadi apa yang ngebikin bentuk tubuh aku itu terlihat kurus gitu ya. Jadi menurut aku ambil yang M aja lah. Oke. Oh ya, untuk bahannya sendiri menurutku ini cukup tebal ya, sedikit ya, jadi nggak terlalu tipis gitu ya. Jadi buat cewek-cewek itu juga aman gitu ya buat dipakai sebagai kaosnya gitu ya. Dan yang aku baca sendiri di website Uniqlo, ini bahannya itu 100% kapas ya. Dan menurutku ini agak-agak panas dikit ya, jadi cocok sih buat dipakai di malam hari gitu ya. Karena emang contohnya aja kan dipakai di Shibuya sana kan, Shibuya Incident ya. Jadi cocok lah buat ngelindungin dari hawa-hawa dingin, kutukan-kutukan yang ada di Shibuya. Ya, aku lupa ngasih tahu, di dalam bajunya ini ada tulisan UT Uniqlo garis putih ya, terus ada Jujutsu Kaisen ya, atau logonya Jujutsu Kaisen, yang artinya itu emang resmi kolaborasi gitu ya dengan Jujutsu Kaisen ya. Oke, untuk kenyamanannya sendiri ini emang ya standarnya Uniqlo ya, sebenarnya nggak kayak Erism sih, ya kaos Uniqlo pada umumnya gitu ya. Apalagi
kalau dibandingkan dengan UT yang lain itu sama aja sih bahannya. Oh ya, selain desain yang simple tadi, detail dari kedua karakter Gojo dan Geto ini digambarkan dengan versi manganya ya menurut aku ya. Dan itu cukup keren sih menurut aku ya. Nah, beda dengan versi-versi yang lainnya, itu digambarkan dengan versi animenya gitu ya. Dan menurut aku lebih keren yang versi manganya ini ya, makanya itu aku pilih yang ini gitu ya. Jadi aku pribadi sangat suka banget dengan desainnya ini, karena simple, warnanya cuma kayak warna manga ya, hitam putih, dipadukan dengan kaos berwarna biru muda dan tulisan berwarna putih "We Are The Strongest". Wah, gila, keren banget sih. Oh ya, mungkin kamu perlu referensi gitu ya untuk menggunakan kaos ini. Jadi langsung aja 3 style menggunakan UT Uniqlo X Jujutsu Kaisen. Here we go. Kesimpulannya adalah aku sangat ngerekomendasiin buat kamu untuk beli dari kaosnya Uniqlo X Jujutsu Kaisen Season 2 ini ya, khususnya buat kamu fans Gojo Satoru atau Geto Suguru ya ataupun fans Jujutsu Kaisen lah ya. Jadi buat ke event-event di Jepangan gitu ya, wah, fansnya Jujutsu Kaisen ya ini ya, karena sangat terlihat dengan jelas kan desainnya. Jadi biasanya kan ke event di Jepangan itu kita cosplay Toji, cosplay Gojo gitu ya. Nah, kalau kamu nggak mau mahal-mahal buat cosplay gitu ya, silahkan pakai kaosnya Uniqlo X Jujutsu Kaisen ini aja ya. Udah bakalan ketahuan gitu kalau kita ini adalah fans Jujutsu Kaisen. Oke, tapi gimana menurut kamu, apakah kaos ini atau desainnya sendiri itu udah keren atau bisa ditingkatkan lagi desainnya gitu ya? Mungkin saat Gojonya terbang gitu ya, atau saat Kyoshiki Murasaki gitu ya, atau saat apa kayak gitu ya, menurut kamu keren itu. Kira-kira seperti apa desain yang kamu inginkan untuk kolaborasi Uniqlo dengan Jujutsu Kaisen ini ya? Oke, silahkan tulis komentar di bawah. Tapi by the way, setahu aku Uniqlo ini juga punya program buat ngebikin desain sendiri ya. Jadi buat kamu yang mungkin pengen desainnya seperti itu, kalau nggak salah bisa ya itu ya. Aku lihat ada di TikTok gitu. Jadi kita tinggal masukkan file gambarnya terus di print di kaosnya gitu ya, dan sangat simple. Tapi by the way, ini sekali lagi tidak di endorse dari Uniqlo-nya, ini honest review. Dan untuk overall ratingnya, aku rating ini 9/10 karena sisa satunya itu adalah ya mungkin hanya di fitnya aja lagi ya, mungkin bisa diberikan fit oversize gitu ya, atau fit yang stretch fit gitu ya, bukan hanya kaos biasa. Tapi ya karena ini cuma UT gitu ya, jadi biasanya cuma ngandelin dari grafik desainnya aja. Oke, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe juga channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.